gede banget. Bisa dilihat tuh. Wah, ukuran 2,5 kilogram pun ada loh. Ini sih namanya jumbo. Keren. Kali ini, apakah Raden berani menyelam dan mengambil makanan yang di dasar wadahnya? Keren! Ternyata mereka membuat jembatan hidup secara vertikal, teman. Kuna adalah harimau Siberia atau Amur Tiger. Dia termasuk harimau terbesar di dunia. Nama ilmiahnya Panthera tigris altaica. Baiklah, apakah kali ini Kuna mampu menaklukkan tantangan panjat tiang dan berhasil mendapatkan hadiahnya? 3, 2, 1. Ini ada apa? Kenapa kolamnya tidak ada airnya? Kasihan Sobat Totan, nanti mereka bisa mati kehabisan oksigen. Totan gak mau hal itu terjadi. Eits, tapi tunggu sebentar. Kok paman ini malah memasukkan ikan mas ke plastik ya? Itu ada Karyani masuk kolam. Kak, ini pada mau ngapain, Kak? Tata, sekarang kakak mau panen 2000 ikan mas. Yuh, masukin Kak. Iya, ini dia si ikan mas. Di Indonesia, ikan asli benua Asia ini jadi salah satu primadona ikan konsumsi. Selain harganya yang murah, rasanya juga nikmat. Manfaat dari konsumsi ikan mas juga nggak kaleng-kaleng. Kalsium di ikan mas terbukti baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Selain itu, protein dan asam amino dari daging ikan mas ini juga bisa meningkatkan imunitas dan metabolisme tubuh. Syukurlah, ternyata ini sedang proses panen. Bukan karena kekurangan air atau kuras kolam ya teman. Ayo Kak, ambil semua ikannya. Panen ikan ada 2 sistem teman. Ada yang panen hidup dan satu lagi panen mati. Nah kalau di sini panennya dengan cara panen hidup teman. Yang artinya semua ikan yang dibawa ke pembeli haruslah belum mati. Alasannya, karena ikan mas yang dipanen dari kolam ini biasanya adalah ikan stok atau ikan yang akan dibawa ke penjual-penjual besar. Makanya kondisi ikan harus hidup, sehingga ketika dijual lagi tidak ada risiko ikan membusuk. Jadi nggak akan bikin rugi deh. Setiap ikan yang dipanen akan dimasukkan dalam kantong plastik yang harus diisi penuh dengan cepat. Kenapa? Agar ikan tidak cepat stres, apalagi mati. Dan biasanya dalam satu kantong ada sekitar 12 hingga 13 ekor ikan mas. Jadi kalau dalam satu kolam ada 2000 ekor, berarti ada sekitar 166 kantung. Wah, banyak banget ya. Nah, seperti inilah teman panen di kolam arus deras. Sumber airnya harus ditutup terlebih dahulu. Dan gak hanya itu, kolam yang ada di sekitar tempat panen juga harus dikurangi volume airnya. Alasannya agar tidak ada tekanan besar dari air yang masuk ke kolam panen. Kalau sampai ada, wah, bukan tidak mungkin tembok pembatas kolam rubuh dan pastinya berbahaya bagi para petani. Wih, ternyata kalau salah-salah dalam teknik budidaya bisa berimbas fatal ya. Ukuran ikan
ikan mas yang dipanen berkisar dari 8 ons hingga 1,2 kilogram. Besar banget kan? Tapi kira-kira ada yang lebih besar lagi nggak ya? Pak, ikan sebesar ini kira-kira berapa kilo? Ini 2,5. Gede banget ya tuh. Lebih gede dari tangan saya ya. Daripada tangan Wah, tangan gede banget. Bisa dilihat tuh. Wah, ukuran 2,5 kilogram pun ada loh. Ini sih namanya jumbo. Keren. Nah, kalau ukuran ikannya size jumbo begini, biasanya tidak untuk dikonsumsi harian teman, melainkan untuk pemancingan atau acara-acara adat yang besar. Nah, ini dia Tan, satu kantong ikan mas yang udah siap jual. Wuh, banyak kan? Semangat panen ya Pak. Loh, itu kan Karyani. Kok kayaknya tergesa-gesa banget ya? Mana bawa gentong sebesar itu lagi? Nggak berat apa kak? Karyani, kakak mau ngapain sih kak? Ini Tan, kakak mau kasih makan ikan. Udah ya, buru-buru mas, buru mas. Wah, kalau urusan perut harus buru-buru kak. Tapi kalau yang lagi berpuasa harus sabar-sabar ya. Tahan godaannya. Sabar-sabar. Nah Tan, ini dia makan untuk 42 kolam ikan. Ayo mas, kita kasih makan. Apa? 42 kolam? Gak heran deh bawaannya gentong. Soalnya yang dikasih makan juga no play-play banyaknya. Cakep. Mangap-mangap begitu. Kalian lucu sekali ya sob. Saat ada pakan, ikan mas akan langsung bergerak cepat ke permukaan dan menangkap pakan. Kalau begini, jumlah kalian yang banyak jadi kelihatan banget ya sob. Sebagai hewan koloni, ikan mas jadi lebih agresif saat dalam kepadatan tinggi. Terus, saat sudah kenyang, sobat ikan ini masuk lagi ke dalam air. Kamu pemalu ya sob. Dalam sehari, ikan mas di sini diberi pakan sebanyak 3 kali. Pokoknya kalian harus makan yang banyak ya sob, biar cepat besar. Wah, lihat teman. Di sana kolam, belakangnya pepohonan, dan suara airnya syahdu banget. Oh iya, kalau diperhatikan, semua kolam di sini saling terhubung dengan satu aliran ya, dan deras banget. Nah, ini dia Tan, kolam ikan arus deras. Jadi kolam-kolam di sini memanfaatkan aliran air sungai untuk mengaliri kolam-kolam yang ada di sini. Jadi airnya berganti tiap hari. Wah, mantap. Aliran arus deras ini berasal dari air sungai di daerah Gunung Bunder, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kontur tanah yang berada di daerah perbukitan ini nih yang mendukung banget untuk budidaya ikan di kolam berarus. Arus deras ini ternyata memberi banyak manfaat loh. Air yang terus berganti, otomatis oksigen yang mengisi kolam juga selalu baru. Kecukupan oksigen ini dapat menghilangkan stres pada ikan. Selain itu, arus deras ini juga akan membawa sisa pakan sehingga tidak mengendap di dasar kolam. Hasilnya kolam selalu bersih tanpa endapan pakan dan membuat daging ikan nggak ada bau tanah. Mantap sekali! Ngomong-ngomong, ini kan di pegunungan ya? Pasti airnya juga dingin kan? Tapi ikan masnya kok santuy aja tuh? Berenang normal kayak airnya biasa aja. Buat yang penasaran, Otan punya pembuktiannya. Karyani udah bawa es tuh. Yes, tapi bukan buat minuman buka puasa ya. Kita mau menguji ketahanan sobat Otan ini dengan suhu dingin. Ayo kak, kita masukkan esnya ke dalam ember. Sekarang kita taruh ikan masnya. Wah, kamu gede banget sih sob. Kita
coba timer dalam waktu 3 menit ya. Jadi begini teman, ikan mas cukup toleran dengan suhu yang rendah. Tuh lihat, si ikan masih berenang dengan biasa kan? Padahal suhu airnya dengan diberi es batu bisa sedingin 10 derajat Celcius loh. Oke, sudah 3 menit. Kita sudahi pembuktiannya ya kak. Meski serendah itu suhu airnya, sudah terbukti ya, sobat ikan mas ini masih tetap bertahan ya. Bagi ikan, suhu yang rendah akan membuat nafsu makannya menurun. Selain itu juga memperlambat metabolisme ikan, mengganggu kerja jantung, dan pastinya membuat sobat otan ini jadi stres. Makanya suhu air untuk memelihara ikan harus pas. Siapa di sini yang punya rencana menu buka puasanya nanti lauk ikan mas? Acung! Sayangnya dalam mengolah ikan mas, terkadang ada aroma tanah yang tertinggal di daging ikan. Tapi tenang, Otan punya tips anti bau tanah memasak ikan mas. Tips pertama, bersihkan ikan dari jeroannya. Lalu, peras jeruk nipis di atas daging dan bagian dalam ikan mas. Cukup tunggu setengah jam, ikan dibilas dan siap untuk dimasak. Air asam dari jeruk nipis diketahui mampu menetralisir bau tanah hingga membuat lendir ikan mas hilang. Kalau nggak ada jeruk nipis, Otan punya cara lain yang lebih mudah. Hanya dengan satu bahan, yaitu garam dapur. Taburi garam di sekujur badan ikan hingga ke dalam dagingnya. Kalau sudah, marinasi selama 30 menit, dibilas dan bisa langsung diolah. Tak hanya memberi rasa ke daging, garam juga bisa mengikat aroma lumpur yang ada di ikan.